Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la ilaha illallah. Puji syukur berlimpah kita ucapkan kepada Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bersama-sama kita hormati Ibu Besertu, Ibu Dokter, Ibu Universitas IAIB, dan langsung saja mengundang yang kelima. Saya Muhammad Hakim dengan Ibu Besertu 102. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai simulasi seminar proposal. Langsung saja, judul yang saya angkat mengenai tentang pemahaman mahasiswa terhadap etika berpakaian Islami dan implementasinya dalam kehidupan akademik di kampus UIN Bukit Tinggi. Jadi kita masuk kepada bab 1. Yang pertama, bab 1 pelajaran yang pertama latar belakang masalah. Di mana latar belakang dibuat pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang hanya sebagai pelindung fisik, tapi juga memiliki makna sebalik sebagai pelindung norma nilai dan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, etika berpakaian merupakan bagian integral dari ajaran fikih yang mengatur perilaku lahiriah dan batiniyah untuk menjaga kehormatan serta ketertiban sosial. Prinsip utama yang meliputi menutup aurat, bersikap sopan, tidak mengikuti lawan jenis, tersebut serta menghindari perilaku pamer atau berlebihan. Yang kedua yaitu fokus penelitian, di mana fokus penelitian berdasarkan dua dokumen jurnal yang saya ambil. Adapun rincian fokus penelitian menjadi skripsi tersebut data pada saudara pada kampus saya Alhamdulillah dan UIN Sumatera Utara di bawah, tapi telah disesuaikan secara sistematik dan relevan untuk dijalankan di UIN Bukit Tinggi. Fokus penelitian ini akan membeda sejauh mana pemahaman teoritis mahasiswa selaras dengan praktik nyata di lingkungan kampus, dan adapun beberapa rincian fokus penelitiannya. Yang pertama, tingkat pemahaman normatif mahasiswa terhadap fikih berpakaian. Yang kedua, implementasi etika berpakaian dalam kehidupan akademik. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berpakaian mahasiswa. Dan yang terakhir, peran lembaga kampus dalam edukasi etika berpakaian. Itu fokus penelitian beberapa macam fokus penelitian yang ada saya lakukan. Yang ketiga, kegiatan penelitian. Jadi ketika meneliti ada pun pertanyaan-pertanyaan yang kita letakkan sebagaimana yang itu, sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa UIN tinggi terhadap konsep fikih etika berpakaian Islami. Karena mungkin di UIN Bukit Tinggi perguruan tinggi Islam itu dijadi patokan cara kita berpakaian. Yang kedua itu bagaimana implementasi etika berpakaian Islami mahasiswa UIN Bukit Tinggi dalam kehidupan akademik di kampus. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi etika berpakaian Islami di kalangan mahasiswa UIN Bukit Tinggi. Ada 3 pertanyaan. Dan yang keempat, bab 1 tendaganya yaitu tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian yang saya ambil. Yang pertama itu untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa UIN Bukit Tinggi terhadap konsep fikih etika berpakaian Islami. Yang kedua, untuk mendeskripsikan implementasi etika berpakaian Islami dalam kehidupan akademik di lingkungan kampus UIN Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi etika berpakaian Islami di kalangan mahasiswa. Terakhir, penelitiannya menelaah
pengaruh faktor eksternal seperti budaya populer, media sosial, dan gaya hidup, kemudian terhadap cara pandang mahasiswa dalam berpakaian. Jadi konsep tersebut adalah yang satu harus menelaah bagaimana faktor yang terjadi di kehidupan mahasiswa, karena banyak mahasiswa mencontohkan berbagai cara di media sosial yang dia nampak langsung, cara dia berbudaya, cara dia gaya hidup modern pada saat sekarang ini. Jadi untuk tujuan penelitiannya kita harus menelaah beberapa faktor tersebut. Lanjut, yang kelima, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dan juga bagi mahasiswa, bagi institusi, kampus, UIN, dan bagi saya sendiri yang peneliti. Jadi yang bagi mahasiswa dan manfaatnya meningkatkan kesadaran kritis bahwa berbagai Islami bukan sekedar formalitas kampus, melainkan refleksi dari identitas spiritual, moral, dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Kedua, membantu mahasiswa dalam menyelaraskan antara tren budaya masa kini dengan prinsip-prinsip saya dalam tata filsafat tanpa melanggar batasan tertib. Itu bagi mahasiswa. Yang kedua, bagi institusi kampus kita ini, kampus UIN, kampus Perguruan Tinggi Islam. Jadi, pertama-tama memberikan masukan dan harga bagi pengambil kebijakan kampus dalam riset pedoman atau proyek berpakaian yang lebih edukatif, persuasif, dan persuasif. Jadi, ketika kampus memberikan kebijakan untuk cara berpakaian, seharusnya itu harus ditaati, itu harus dilaksanakan, karena sepatutnya dalam perguruan tinggi Islam baik di UIN Bukit Tinggi kita itu dianjurkan untuk berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Lanjut, yang kedua, menjadi bahan evaluasi bagi dosen dan organisasi kemanusiaan untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan serta edukasi konstituen di lingkungan kampus. Jadi baik dari dosen ataupun dari organisasi kampus seharusnya bisa juga membangun citra bagaimana cara berpakaian yang baik, karena untuk organisasi kampus masih satu mencontoh bagaimana kampus ataupun dosen ataupun organisasi himpunan mahasiswa atau sekelas HMKS bagaimana cara dia itu memberikan kebijakan untuk mahasiswanya sendiri. Dan juga manfaat peneliti ataupun dari saya sendiri untuk peneliti. Yang pertama itu mengembangkan wawasan keilmuan, di mana peneliti dapat memperdalam pemahaman mengenai integrasi antara hukum Islam, fikih dengan realitas sosial, khususnya dalam konteks ketika berpakaian di lingkungan akademis. Yang kedua, pengasahan kemampuan analisis, di mana peneliti dapat melatih kemampuan dalam menganalisis fenomena berdasarkan nilai dan budaya dan pengaruh media sosial terhadap perilaku keagamaan mahasiswa melalui perbaikan kualitatif. Jadi selanjutnya kita masuk ke yang keenam, yang menimpa satu kedaulan, yaitu penjelasan judul, yang dimana pertama itu definisi dan esensi judul. Jadi yang saya akan ini mengkaji hubungan antara pengajaran teoritis atau kognitif mahasiswa tentang hukum Islam dengan perilaku yang nyata atau praktik yang mereka lakukan di lingkungan kampus. Etika berpakaian dalam Islam bukan sekedar soal gaya, melainkan pendidikan kedakwaan, kesopanan, dan penghormatan terhadap diri sendiri serta orang lain. Jadi judul yang saya akan ini bukan hanya semata-mata untuk menjadi cuman yang telah saya nampak ketika dari perguruan tinggi mahasiswa ada sebagian yang berpakaian hanya untuk mengikuti gaya tanpa mengikuti ketaatan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh kebijakan kampus. Yang kedua, komponen utama judul.
Jadi pemahaman mahasiswa merujuk pada fenomena mahasiswa melalui batasan kaudat seperti wilayah dan pusat dan lutut bagi laki-laki dan serta perempuan, semua tubuh menjadi wajah dan telapak tangan. Lanjut kita yang ketiga, berisi penelitian di mana kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak mahasiswa mengalami prinsip berpakaian secara normatif. Namun dalam praktiknya sering terjadi tidak konsistenan karena pengaruh budaya dan media sosial. Mungkin sekarang banyak mahasiswa itu yang dalam artian sering terjadi tidak konsistenan karena pengaruh budaya berbeda ataupun media sosial itu yang bisa mempengaruhi cara berpikir untuk berpakaian oleh mahasiswa. Yang terakhir, tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebut menemukan strategi edukasi yang tepat melalui pendekatan fikih, konseptual aturan kampus yang dianggap sebagai pembatasan kebebasan, mereka bagian dari kesadaran spiritual untuk mahasiswa UIN Bukit Tinggi ini. Lanjut. Dan terakhir, konsep penilaian yang ketujuh, sistematika penulisan. Ada beberapa sistematika penulisan, ada 5 bab. Yang pertama itu kan bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian diri, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima metode. Itu sistematika dalam penulisan seminar dalam penulisan skripsi. Lanjut kita masuk kepada bab kedua, kajian diri. Di mana kajian diri yang pertama kita membahas tentang landasan teori. Yang pertama, hakikat etika berbusana dalam perspektif Islam. Etika berbusana bukan sekedar masalah teknis menutup tubuh, melainkan bagian dari pendidikan karakter yang mencerminkan integritas dan kepribadian seorang muslim. Busana merupakan cermin dari nilai-nilai dunia yang diwujudkan dalam penampilan lahiriah. Yang kedua, tipologi mahasiswa dalam berbusana Islami. Mahasiswa yang mengutamakan aspek estetika dan kebebasan ini, kelompok ini memiliki tingkat religiusitas formal yang relatif rendah dan memiliki semangat yang spiritualitas yang tinggi. Banyak dari sebagian siswa mengetahui bagaimana cara berpakaian yang baik, cara menghadapi orang yang baik, cuman kadang itu dipengaruhi juga oleh tingkat religiusitas formal yang relatif. Itu hanya sebatas formal belakang saja dari. Sementara mereka tahu bagaimana ketika hukum tidak menuntut orang. Jadi yang ketiga, pembahasannya beliau sendiri, busana sebagai bagian dari pendidikan karakter. Berbusana merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan karakter perguruan tinggi. Jadi, ketika seseorang mahasiswa mampu menerapkan bagaimana tahu mereka tentang hukum, kebijakan yang dibuat oleh kampus mengenai tata busana, tata cara berpakaian, ketika itu mudah dilaksanakan dengan baik, dengan teratur, insya Allah keberhasilan pendidikan satu demi satu tercapai. Karena dari awal mula sampai akhir kita tuh menanti insya Allah kedepannya pun akan berhasil dari apa yang kita lakukan. Itu ada sendiri. Jadi yang keempat ada sendirinya hubungan spiritualitas dan integritas dan etika, di mana implementasi etika berpakaian dipengaruhi oleh dua faktor internal pertama, religiusitas dan spiritualitas. Itu implementasi dua faktor internal utama dalam hubungan religiusitas dan etika. Lanjut.
Dua, teori yang relevan. Ini kan landasan teori. Sekarang teori yang relevan. Pertama yang saya ambil teori etika penistaan dalam Islam atau perspektif fikih. Islam mengatur etika berpakaian bukan sebagai bentuk tubuh, tapi sebagai sarana peribadatan dan penjagaan martabat manusia. Kedua, teori pendidikan karakter melalui etika berbusana. Pendidikan karakter yang berwujud tercermin dari cara mahasiswa berbusana, baik pakaian yang manifestasi dan nilai integritas, adab dan kejujuran diri kita. Yang ketiga, teori faktor pengaruh dalam implementasi. Kita masuk kepada ketiga topik terakhir untuk seminar proposal. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang metode penelitian. Yang dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang beres. Karena kenapa demikian? Karena kita mengambil penelitian lapangan, sebab penelitian ini membutuhkan data yang konkret, data yang aktual, data yang pasti. Oleh sebab itu harus diteliti ke lapangan. Contohnya di Brebes, ketika kita meneliti tersebut harus langsung tahu bagaimana cara berpakaian, cara pelaksanaan tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Bukit Tinggi dengan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dimana harus memiliki penelitian di lapangan. Penelitian akan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap etika berpakaian dan bagaimana mereka mengimplementasikannya dalam kehidupan kampus sehari-hari. Itu metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya ambil adalah metode kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di kampus UIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena kentalnya nilai-nilai budaya Minangkabau yang menyangkut dengan Islam. Karena di Minangkabau ada besar-besar bersanding tabah. Jadi nilai budaya Minangkabau itu berkatakan di Bukit Tinggi, sehingga memberikan dimensi lebih pada cara mahasiswa terprestasikan di kampus Islami. Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Bukit Tinggi dan penelitian ini dirancang berlangsung selama 3 bulan selesai ganjil pada tahun akademik 2025 dan 2026, mencakup tahap persiapan, penelitian hingga tahap analisis. Itu tempat waktu penelitiannya. Lanjut. Yang C, teknik pengumpulan data, di mana ketika kita pengumpulan datanya harus memiliki teknik-teknik atau cara-cara untuk mengumpulkan data yang konkret dan aktual yang jelas. Jadi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang jamak dalam penelitian kualitatif untuk menjaga kedalaman data. Yang pertama dengan cara observasi terus-terang dan bersama. Ketika melakukan penelitian harus observasi langsung ke lapangan, jadi tahu bagaimana cara mahasiswa di UIN Bukit Tinggi itu caranya berpakaian. Yang kedua, wawancara mendalam, interview. Nah, cara itu sangat bagus, di mana kita sebagai peneliti langsung menanyakan kepada mahasiswa satu persatu bagaimana. Tidak semuanya cuma sebagian kita tanyakan satu persatu. Bagaimana kita siapkan pertanyaan yang telah diajukan tadi, kita tanyakan kepada mahasiswa itu. Jadi tahu kita bagaimana kebijakan yang dipakai oleh dia sendiri untuk melaksanakan aturan cara berpakaian di kampus ini. Yang ketiga, dokumentasi. Jadi ketika sudah mewawancarai, sudah dilakukan observasi, jangan lupa didokumentasikan.
Dan yang keempat, teknik keabsahan data, di mana untuk teknik keabsahan data kita harus menjamin bahwa data yang disajikan itu harus valid, dan dapat dipercaya. Karena ketika data itu tidak valid dan tidak konkret dan tidak dipercaya, sama halnya kita tuh membuat data itu sebenarnya saja dan tidak dilakukan langsung terjun ke lapangan. Jadi PhD melakukan triangulasi, ada dua, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Lanjut. Dan yang terakhir dari teknik analisis data. Jadi tiga dikatakan menjadi penelitian mengenai teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis setelah diuji keabsahannya, akan dianalisis menggunakan model analisis interaktif, Miles, Berman, dan Salem. Yang meliputi ada tiga: reduksi data, penyajian data, data display, dan penarikan kesimpulan atau verification. Mungkin itu saja dari bab 1 sampai 3 seminar yang telah saya jelaskan. Selanjutnya, terima kasih banyak. Boleh dilanjutkan PPT-nya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.